Setelah mengalahkan penyihir Dolo, rombongan Shrek segera bergegas menuju ke tempat naga laut Dolo. Salah satu Dolo terkuat penjaga pilar. Kakak ketiga, tempat naga laut Dolo sepertinya sudah dekat. Kalian pergi dulu, biar aku pergi melihat Zuking dan menunggu Zuking sampai ia selesai menyerap cincin ke-8-nya. Setelah itu kami akan menyusul, kata Bai Zhenxiang kepada Tang San. Ma Hongjun, kamu temanilah Bai Zhenxiang, kata Tang San. Tidak, dia terlalu lambat. Aku pergi dulu, kata Bai Zhenxiang tiba-tiba menimpali. Mendengar kata Bai Zhenxiang, Ma Hongjun pun tampak termanyun. Melihat Ma Hongjun yang termanyun, Rongrong pun cekikikan. Rongrong mengatakan kepada Ma Hongjun untuk tidak terburu nafsu. Lagian Zhenxiang sudah mulai meresponnya. Bahkan ia pernah melihat Zhenxiang diam-diam suka meliriknya. Asalkan kau mau berperilaku lebih normal lagi, Zhenxiang pasti akan lebih suka, kata Rongrong. Memangnya apakah selama ini aku kurang normal? Setidaknya aku tidak pernah berteriak sosis emas langsung tegak, kata Ma Hongjun. Sialan gendut, kenapa kau bawa-bawa sosis? Rasakan nanti pembalasanku. Tunggu Zhenxiang balik, rahasiamu bakal kubongkar, kata Oscar mengancam. Mendengar kata Oscar, Ma Hongjun pun ketakutan dan segera memohon ampun kepada Oscar untuk tidak membocorkan rahasianya. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di tempat naga laut Dolo. Di tempat itu, naga laut Dolo telah menanti mereka. Tang San sambil merangkul Xiao kemudian melayang dan mendarat di lantai pilar. Jiwa Xiao kemudian menyatu dengan tubuhnya dan dengan cepat Xiao berdiri di belakang Tang San. Setelah membungkuk hormat, Tang San kemudian melepaskan semangatnya. 8 cincin langsung muncul. 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam, dan 4 merah. Blue Silver Domain dan kaki laba-laba diluncurkan Tang San. Naga laut Dolo juga melepaskan kekuatannya. 9 cincin muncul di tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Seketika itu juga air kolam tampak bergejolak. Di saat bersamaan, sisik biru mulai menyelimuti sekujur tubuh naga laut Dolo. Sosok naga biru besar muncul di belakangnya. Di saat pertarungan akan dimulai, naga laut tiba-tiba berkata kepada Tang San kalau di antara ke-7 Dolo cuma dia dan Dolo Ilusi yang memiliki domain. Walaupun Tang San memiliki 2 domain, namun di hadapannya kedua domainnya itu tidak akan berguna karena ia memiliki domain penghancur sejati, kata naga laut Dolo. Perkataan naga laut Dolo bukanlah omong kosong, karena Blue Silver Domain yang dikeluarkan Tang San tiba-tiba lenyap saat terselubungi domain cahaya biru gelombang laut yang dilepaskan naga laut Dolo. Tahu kalau domainnya lenyap, Tang San nampak terkejut. Naga laut Dolo kemudian melesat menyerang Tang San. Cakar naganya langsung mengarah ke dada Tang San. Tang San menghindarinya dengan langkah bayangan hantunya. Di saat cakar kembali menyerang, Tang San menangkis dengan tangan gioknya. Serangan cakar naga laut Dolo dan tangkisan tangan giok Tang San yang dikombinasikan dengan langkah bayangan hantu makin lama semakin sengit. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Tang San tiba-tiba berteriak menghentikan jalannya pertarungan. Tang San mengatakan kepada naga laut Dolo untuk mengubah cara pertarungan, di mana mereka hanya akan bertarung dengan kekuatan fisik mereka tanpa menggunakan kemampuan cincin roh dan tulang roh. Naga laut Dolo akhirnya setuju. Setelah menjauhkan Xiao dari medan pertarungan, Tang San kembali menyerang. Palu Hautien tampak muncul di tangannya. Naga laut Dolo kemudian melesat ke arah Tang San, menyerangnya dengan cakar naganya. Tang San juga melesat dengan mengayunkan palunya ke arah dada naga laut Dolo. Cakar naga laut Dolo kemudian beradu dengan palu Hautien Tang San. Saat kedua kekuatan itu beradu, keduanya sama-sama terhempas ke belakang. Di saat itu juga naga laut Dolo langsung merasakan tangannya mati rasa. Cakarnya tampak telah membentur tembok baja yang sangat keras. Jurus palu pemecah angin diluncurkan Tang San. Cahaya biru tampak menyelubungi Tang San bersamaan dengan gerakan ayunan palunya. Di sisi lain, naga laut Dolo kembali meluncurkan serangan cakar naga lautnya. Ketika kedua kekuatan itu beradu, gelombang ledakan yang kuat langsung memenuhi atmosfer di tempat itu. Tang San tampak terhempas masuk ke dalam air laut dan memuntahkan darah. Di sisi lain, naga laut juga terhempas ke belakang dengan sisiknya yang hancur dan memuntahkan darah. Tang San yang terlempar ke air langsung beraksi. Rumput perang biru langsung muncul dan menyebar membuat Tang San mengambang di air. Naga laut Dolo yang melihat Tang San terlempar masuk ke dalam air langsung kembali menyerang Tang San dengan cakar naganya. Tang San kemudian membalas serangannya dengan melemparkan palunya.
Dengan jurus mengendalikan naga, Tangsan dengan mudah mengendalikan palunya yang melesat menyerang naga Laut Dolo dan kemudian kembali lagi ke tangan Tangsan. Dengan kombinasi jurus mengendalikan naga dan senjata rahasia jarum penusuk tulangnya, akhirnya Tangsan dapat memenangkan pertarungan itu. Setelah menyelesaikan pertarungan itu, afinitas Sigot Tangsan naik menjadi 50%. Seketika itu juga, Tangsan merasakan aura energi Sigot yang kuat mengalir masuk ke tubuhnya. Melihat Tangsan berhasil memenangkan pertarungannya, Mubai dan lainnya langsung melesat mendarat di depan Tangsan dan mengatakan kalau ujian ke-6 mereka baru saja muncul. Yang isinya adalah sepertinya mereka akan kesulitan dalam menghadapi ujian ke-6 mereka. Melihat Mubai yang berbicara dengan nada yang tergesa-gesa, Tangsan pun lantas merasa heran. Namun sebelum Tangsan bertanya lebih lanjut, Dolo Bosaishi tiba-tiba muncul. Melihat kemunculan Dolo Bosaishi, tim Shrek dan naga Laut Dolo langsung membungkuk hormat. Dolo Bosaishi kemudian mengatakan kalau kesulitan yang akan mereka hadapi di ujian ke-6 adalah karena disebabkan campur tangan Tangsan dalam setiap kemenangan pertarungan melawan Dolo saat ujian ke-5 itu. Bila ujian ke-6 awalnya adalah menghadapi serangan gabungan ke-7 Dolo, namun kali ini mereka akan berhadapan langsung dengan dirinya. Mendengar kalau mereka akan berhadapan dengan Dolo Bosaishi, tim Shrek tampak begitu terkejut. Berhadapan dengan ke-7 Dolo penguasa pilar secara langsung sudah membuat mereka ketar-ketir, apalagi sekarang lawan mereka adalah Dolo peringkat 99 Dolo Bosaishi. Tangsan kemudian mengatakan kepada Bosaishi kalau mereka mustahil menang. Namun Bosaishi mengatakan kepada Tangsan kalau saat pertarungan nanti ia hanya akan menggunakan ke-6 cincin rohnya. Selain itu, dia juga tidak akan menggunakan domain, kekuatan laut, serta Sigot Hall. Setelah mengatakan kalau dalam 3 hari lagi ujian akan segera dimulai, Bosaishi kemudian melesat pergi. Setelah 3 hari, rombongan Shrek akhirnya tiba di Gunung Sigot dan menyeberang ke Laut Cincin dengan diantar oleh Xiaobai. Beberapa saat kemudian, Dolo Bosaishi muncul. Bosaishi kemudian menggerakkan tangannya. Satu batang dupa muncul di tangannya. Begitu batang dupa menyala, monster Shrek langsung bergerak. Setelah mereka memakan sosis cermin darah Bison Xiang, mereka langsung terbang menyebar dengan kecepatan tinggi menjauh dari Bosaishi. Melihat taktik tim Shrek, Bosaishi tampak terkejut. Awalnya dia mengira kalau Tangsan akan menggunakan domain rumput perak birunya. Ternyata ia meleset. Bosaishi kemudian melayang ke udara. Dengan sedikit gerakan memutar tubuhnya, air laut langsung bergejolak membentuk pusaran air tornado. Secara perlahan, Oscar dan Rongrong tampak tersedot ke arah Bosaishi. Melihat keadaan itu, Tangsan yang terbang dengan jarum rahasianya kemudian mengeluarkan cahaya Sigotnya. Ketika cahaya Sigot mengenai Bosaishi, Dolo Bosaishi langsung merasakan adanya tekanan. Seketika itu juga kekuatan tarik pusaran tornado tampak goyah. Mendapati serangan itu, simbol trisula kemerahan yang ada di dahi Bosaishi tampak bercahaya. Dolo Bosaishi kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga cahaya merah tampak melesat dan memotong cahaya Sigot emas Tangsan. Ketika kedua kekuatan itu beradu, Tangsan langsung terpental dan memuntahkan darah, sedang Bosaishi hanya terhempas ke belakang. Bosaishi kemudian kembali bergerak menyerang Tangsan. Melihat Bosaishi yang kembali menyerang, Blue Silver Avatar langsung diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga, Tangsan tampak berubah menjadi sosok ilusi. Dengan berteleportasi, Tangsan muncul di belakang Bosaishi dan kemudian menyerang dengan tinjunya. Namun alangkah terkejutnya Tangsan ketika tahu kalau tinjunya tiba-tiba terkunci oleh kekuatan Bosaishi. Bosaishi kemudian membalikkan tubuhnya dengan tangan kanannya yang menyerang Tangsan. Mendapati serangan itu, tubuh emas diluncurkan Tangsan. Walaupun telah menggunakan tubuh emasnya, Tangsan tetap terpental oleh kekuatan besar Bosaishi hingga Tangsan terlempar masuk ke dalam laut. Fasi kosmik diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga cahaya biru membungkus tubuhnya. Dengan diselimuti cahaya biru itu, jejak Tangsan tiba-tiba menghilang. Melihat kalau jejak dan aura energi Tangsan menghilang, Bosaishi tampak terkejut. Di sisi lain, Tangsan telah berada di Gunung Sigot dan tengah mendakinya dengan kaki laba-labanya. Posisi Tangsan akhirnya terlacak oleh Bosaishi dan kemudian melayang di atas Sigot Hall dan melepaskan kekuatannya. 9 cincin muncul, 8 hitam dan 1 merah. Avatar sosok Sigot memegang trisula raksasa muncul di belakang Bosaishi. Seketika itu juga cahaya biru melesat keluar dari Bosaishi dan meluncur ke arah Tangsan. Melihat cahaya biru yang meluncur ke arahnya, tombak perak biru diluncurkan Tangsan.
Bila awalnya tombak Tangsan berwarna biru keemasan, maka dengan cincin kelima Tangsan yang telah berevolusi ke 100.000 tahun, tombaknya kali ini berwarna kemerahan. Tangsan kemudian melemparkan tombaknya ke arah si God Hole. Di saat bersamaan, Tangsan meninju dadanya sendiri. Darah tampak keluar dari mulut Tangsan dan kemudian menyatu dengan Blue Silver domainnya. Seketika itu juga, rumput-rumput perak biru tampak bermunculan dari bawah tanah si God Hole dan mengelilinginya. Siasat Tangsan adalah menyerang si God Hole dengan serangan tombak dan rumput perak birunya, ketimbang berhadapan secara langsung dengan Bosaishi. Melihat serangan Tangsan diarahkan ke si God Hole, Bosaishi tampak terkejut. Ia tidak mengira Tangsan akan menggunakan cara itu. Bosaishi kemudian melepaskan pukulan ke arah tombak Tangsan. Seketika itu juga, gelombang pukulan Bosaishi langsung memblokir dan beradu dengan tombak Tangsan. Ketika kedua kekuatan itu beradu, ledakan langsung memenuhi atmosfer di tempat itu. Di sisi lain, ketujuh dolo penguasa pilar yang melihat rumput perak biru bermunculan akan menghancurkan si God Hole, langsung bergerak melindungi si God Hole dari serangan rumput perak biru itu. Suara samar si God tiba-tiba muncul di benak Tangsan, dolo Bosaishi, dan ketujuh dolo penguasa pilar, yang menyatakan karena ketujuh dolo penguasa pilar telah ikut-ikutan memblokir serangan rumput perak biru Tangsan, maka secara otomatis ujian ke-6 pun berubah. Bila Tangsan berhasil masuk ke cincin laut, maka Tangsan dapat dianggap lulus ujian. Mendengar suara samar si God, mereka semua tampak begitu terkejut. Tangsan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera melesat ke Laut Cincin. Namun begitu terkejutnya Tangsan, Bosaishi tiba-tiba muncul di depannya. Tangsan kemudian menendang dengan kaki kirinya. Seketika itu juga cahaya merah seperti bilah kapak tajam meluncur ke arah Bosaishi. Bosaishi kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga cahaya bilah tajam langsung meluncur dan menghancurkan cahaya bilah merah Tangsan. Melihat serangan cahaya Bosaishi terus meluncur ke arahnya, seketika itu juga tubuh emas diluncurkan Tangsan. Ketika terhantam cahaya itu, Tangsan langsung terlempar dan masuk ke Laut Cincin. Melihat kejadian itu, Bosaishi tampak terkejut. Sepertinya ia telah termakan oleh siasat Tangsan. Akhirnya, ujian ke-6 pun berhasil dimenangkan oleh Tangsan berkat siasatnya itu. Afinitas si God Tangsan akhirnya menembus 70%. Melihat Tangsan yang menang dengan siasatnya itu, ketujuh dolo penguasa pilar secara bersamaan berlutut kepada dolo Bosaishi karena merasa telah lalai. Dolo Bosaishi mengatakan kalau itu bukanlah kesalahan mereka, namun sepertinya itu adalah kehendak si God yang menginginkan kemenangan Tangsan. Bosaishi kemudian mengatakan kepada Tangsan untuk membawa Xiaowu dan Rungrung ke Gunung Si God dan bertemu dengannya di Si God Hall saat ujian ke-7-nya nanti. Setelah mengatakan itu, dolo Bosaishi dan ketujuh dolo penguasa pilar melesat ke Si God Hall dan menghilang. Setelah Bosaishi menghilang, Tangsan yang kelelahan langsung merebahkan dirinya di pantai. Rungrung dan Zuking kemudian menghampiri Tangsan dan menanyakan keadaannya. Tangsan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tangsan juga mengatakan kalau 7 hari lagi ujian ke-7-nya akan dimulai. Setelah mengatakan itu, Tangsan pun tertidur. Setelah tertidur selama 3 hari, Tangsan pun terbangun. Saat terbangun, Xiaowu sedang bersamanya dengan paha Xiaowu menjadi bantalan Tangsan. Xiaowu kemudian membantu Tangsan berdiri dan mengatakan kepada Tangsan kalau ia tertidur sangat lama dan ia menemaninya selama ia tertidur. Melihat Tangsan sudah bangun, tim langsung menghampirinya. Oscar tampak sedikit protes dan berkata kepada Tangsan mengapa ia melawan Bosaishi sendirian. Apakah ia tidak lagi percaya kepada mereka sebagai tim? Tangsan kemudian mengatakan kalau ia tidak berniat seperti itu. Namun sepertinya dirinya telah menjadi target Bosaishi. Tangsan kemudian bertanya kepada Rungrung apakah ujian ke-7-nya. Rungrung mengatakan kalau ujian ke-7-nya adalah menemaninya sama seperti Xiaowu. Tangsan kemudian melihat kepikirannya dan mengatakan kalau ujian ke-7 mereka adalah mengambil Trisula Si God. Beberapa hari kemudian, Tangsan, Xiaowu, dan Rungrung tiba di Si God Hall. Di tempat itu telah menunggu ke-7 dolo penguasa pilar. Naga Laudolo kemudian berkata kepada Tangsan untuk mengikutinya. Ukiran-ukiran kuno pilar binatang laut tampak memenuhi ruangan Si God Hall. Setelah melapor kepada Bosaishi kalau Tangsan telah datang, Naga Laudolo kemudian meninggalkan tempat itu. Di atas pilar tampak Bosaishi sedang berkultivasi. Tangsan kemudian menghampiri Bosaishi bersama Xiaowu dan Rungrung. Ketiganya kemudian membungkuk hormat di depan Bosaishi.
Dolo Bosesi kemudian menceritakan kepada Tangsan kalau dulunya telah terjadi kekacauan di laut. Namun kekacauan jugalah yang telah melahirkan dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dewa itu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sambil memegang Trisula. Setelah 1000 tahun, akhirnya ia berhasil menyatukan lautan dan akhirnya mendapatkan julukan Sigurd. Mereka yang telah mencapai peringkat Dolo biasanya akan dapat bertahan hidup hingga 300 tahun. Namun, bila mereka berhasil mencapai peringkat 99 Dolo seperti dirinya, maka mereka akan dapat bertahan hingga 1000 tahun. Jika bukan karena Sigurd, ia belum tentu akan memiliki kekuatan peringkat 99. Sama seperti halnya Cientalu yang memiliki roh serapi malaikat 99 karena bantuan dewa malaikat. Namun berbeda halnya dengan Tang Chen. Ia mampu mencapai peringkat 99 karena kekuatannya sendiri sama seperti Sigurd. Untuk alasan itulah ia pun mengagumi Tang Chen, kata Bosaisi. Bosaisi juga mengatakan kalau sebelumnya ia pernah bertarung melawan Tang Chen dan Cientalu. Namun dengan dukungan lautan, Tang Chen dan Cientalu tidak dapat mengalahkannya. Saat itu ia juga terlibat asmara dengan mereka berdua dan mengatakan kepada mereka bila salah satu dari mereka berhasil mencapai peringkat 100, maka ia akan menerimanya. Namun Bosaisi tampak terkejut ketika Tangsan mengatakan kalau orang yang ia sukai adalah kakek buyutnya Tang Chen. Tangsan mengatakan kalau harapan Tang Chen menembus peringkat 100 dan menjadi dewa lebih besar ketimbang Cientalu. Karena Bosaisi barusan mengatakan kalau Tang Chen berhasil menembus peringkat 99 adalah dengan kekuatan sendiri. Tebakan Tangsan yang benar itu tampak membuat hati Dolo Bosaisi bergejolak. Andaikan Tang Chen bisa seperti Tangsan, ia tidak akan menunggunya selama ini, pikir Bosaisi. Ketika Tangsan hendak berbicara lagi, Dolo Bosesi tiba-tiba mengatakan kepada Tangsan untuk tidak berbicara lebih lanjut mengenai Tang Chen. Karena bagaimanapun semuanya sudah terlambat. Bosesi kemudian mengatakan kepada Tangsan kalau Tangsan adalah orang yang dipilih oleh Sigurd. Ketika Tangsan berhasil lulus ujian ke-9-nya, maka ia akan menjadi Sigurd. Mendengar perkataan Bosaisi, Xiaowu dan Rungrung yang berada di tempat itu tampak begitu terkejut. Mereka tak mengira kalau Tangsan sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Sigurd. Bosaisi kemudian bangkit berdiri di pilar dan mengatakan kepada Tangsan kalau di atas pilar ketiga tertancap senjata surgawi yang sangat dahsyat. Senjata surgawi itu telah menemani Dewa Sigurd selama ia berada di dunia. Senjata surgawi itu adalah Trisula Sigurd. Ujian ke-7-nya adalah mencabut Trisula Sigurd. Ketika senjata itu tercabut, itu berarti ia sudah selangkah lebih dekat menjadi Sigurd, kata Bosaisi. Tangsan kemudian melangkah mendekati Trisula yang tertancap itu, diikuti Rungrung di sebelah kirinya dan Xiaowu di sebelah kanannya. Ketiganya kemudian berhenti melangkah setelah berada di pilar tingkat ketiga. Di tempat itu tampak tertancap Trisula yang semua permukaannya tampak berwarna hitam legam. Tangsan tampak menatap Trisula itu sejenak dan kemudian mulai mencabutnya. Pagoda Rungrung bercahaya memberikan dukungan kepada Tangsan. Blue Silver Avatar diluncurkan Tangsan. Simbol Trisula di dahi Tangsan tampak bercahaya dan kemudian menyebar menyelimuti Trisula emas. Seketika itu juga Trisula emas yang awalnya berwarna hitam legam perlahan mulai bersinar keemasan. Di saat bersamaan, Tangsan merasakan gelombang panas yang membakar kedua tangannya. Dengan sekuat tenaga, Tangsan terus mencoba mencabut Trisula Sigurd itu sambil terus mengalirkan cahaya Sigurdnya. Tangsan merasakan bobot Trisula Sigurd semakin menjadi berkurang seiring dengan cahaya Sigurd yang terus-menerus menyelimuti Trisula itu. Bersamaan dengan kejadian itu, Tangsan akhirnya mengerti tentang afinitas Sigurd. Makin besar afinitas Sigurdnya, makin mudah pula ia mencabut Trisula itu. Secara perlahan, Trisula Sigurd mulai tampak tertarik ke atas bersamaan dengan darah yang mengalir dari tangan Tangsan. Hingga darah membasahi hampir semua permukaan Trisula Sigurd dan tampak menyatu dengan Trisula itu. Ketika ujung Trisula tercabut, tiba-tiba cahaya kemasan meledak dari kepala Trisula yang tercabut itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Tangsan berteriak dan terus mencabut Trisula itu hingga akhirnya Trisula pun tercabut dan terangkat ke atas. Seketika itu juga seluruh Sigurd Hall tampak bergetar. 7 cahaya emas tampak meluncur dari 7 pilar dan melesat ke langit dan kemudian menyatu membuat langit tampak bercahaya keemasan. Di saat bersamaan, sosok raksasa Tangsan sambil memegang Trisula emas muncul di atas Sigurd Hall. Melihat kemunculan raksasa Sigurd Tangsan, ke-7 Dolo penguasa pilar Sigurd langsung berlutut memberi hormat.
Di sisi lain, Mubai dan lainnya tampak begitu tercengang melihat sosok Tang San yang muncul di atas Sigot sambil memegang Trisula Sigot. Energi besar Sigot terus menyebar hingga membuat binatang laut di tempat itu tampak takjub dan melihat ke arah cahaya emas di atas langit Sigot Hall. Xiao Bai yang berada di laut juga melihat kemunculan sosok Tang San itu. Bahkan paus setan laut dalam tampak gemetar dan membuka matanya. Fasi kosmik tiba-tiba melesat keluar dari dahi Tang San dengan cahaya kebiruan yang menyebar menyelimuti ruangan Sigot Hall. Fasi kosmik kemudian meluncur ke arah Trisula Sigot dan kemudian melesat masuk ke celah lubang segitiga yang ada di Trisula, hingga akhirnya fasi kosmik menyatu dengan Trisula dan menjadi bagian Trisula Sigot. Setelah berhasil mencabut Trisula Sigot, Tang San yang kehabisan darah dan kelelahan langsung jatuh tertimpa Trisula dan pingsan. Beruntung dengan memiliki cahaya Sigot, tubuh Tang San tidak hancur setelah tertimpa oleh Trisula yang berat itu. Xiao yang panik langsung berlari memegang Tang San, sedang Rong Rong berusaha mengangkat Trisula itu. Namun bobot Trisula yang berat itu membuat Rong Rong tak mampu mengangkatnya. Dolo Bosaishi kemudian muncul dan mengangkat Trisula itu. Namun walaupun telah mengerahkan semua kemampuannya, Trisula itu hanya tampak perlahan terangkat. Melihat Bosaishi yang kesulitan, pagoda Rong Rong kemudian bercahaya memberikan dukungan kepada Bosaishi. Trisula Sigot akhirnya berhasil dipindahkan ke sebelah sisi Tang San. Bosaishi kemudian memeriksa keadaan Tang San dan mengatakan kalau Tang San telah kehabisan banyak darah membuat nyawanya terancam. Tanpa ragu, Xiao kemudian berkata kepada Bosaishi untuk segera mengambil darahnya dan memberikannya kepada Tang San. Bosaishi mengatakan kalau Tang San sangat beruntung memiliki kekasih seperti dirinya. Namun Xiao mengatakan kalau dirinya lah yang beruntung karena dalam kehidupannya ia dapat bertemu dengan Tang San. Xiao kemudian menjulurkan tangannya ke depan Bosaishi. Dengan membuka sedikit luka di tangan Xiao, darah Xiao akhirnya berhasil dialirkan ke tubuh Tang San dengan bantuan energi Bosaishi. Setelah cukup mengalirkan darahnya, Xiao kemudian berkata kepada Bosaishi dan Rong Rong untuk tidak memberitahu kepada Tang San kalau ia telah menggunakan darahnya. Setelah mengatakan itu, jiwa Xiao kemudian kembali ke tulang rohnya. 1 hari kemudian, Tang San terbangun dari pingsannya. Melihat Tang San terbangun, Bosaishi kemudian memuji Tang San karena telah berhasil mencabut Trisula Sigot. Melihat fasi kosmiknya yang telah menyatu dengan Trisula Sigot, Tang San nampak terkejut dan bertanya mengenai hal itu kepada Bosaishi. Mendengar hal itu, Bosaishi mengatakan kalau semua itu adalah rahasia Sigot. Dengan keduanya yang telah menyatu, itu berarti Trisula telah mendapatkan kembali jantungnya. Berkat fasi kosmik itu juga, Sigot pernah muncul dan menyelamatkan nyawa Tang San dari paus setan laut dalam. Dibanding Xiao Bai, paus setan laut dalam jauh lebih kuat. Dan kekuatan paus setan laut dalam setara dengan Dolo peringkat 99. Dan selangkah lagi ia akan menjelma menjadi naga. Bahkan dengan kekuatannya yang sekarang, ia belum yakin dapat mengalahkannya, kata Bosaishi. Setelah melahap berbagai binatang roh laut, itu berarti paus setan laut dalam telah mengatasi 8 musibah. Dan itu artinya paus setan laut dalam adalah binatang buas setara dengan 1 juta tahun. Bosaishi kemudian mengatakan kalau ujian Tang San berikutnya adalah membunuh paus setan laut dalam. Mendengar kata Bosaishi, Tang San tampak terkejut. Bukankah itu berarti ia akan berhadapan dengan Dolo tangguh seperti dirinya? Mendengar kata Tang San, Bosaishi tampak tersenyum dan sambil menunjuk ke Trisula Sigot yang dipegang Tang San, ia mengatakan kepada Tang San kalau bukankah ia sekarang telah memiliki senjata Sigot. Mendengar hal itu, Tang San pun lantas mengerti. Tang San kemudian bertanya kepada Bosaishi apakah kekuatan tersembunyi yang dimiliki Trisula Sigot itu. Bosaishi mengatakan kalau ia juga tidak tahu dan Tang San harus mencari tahu sendiri hal itu. Kemudian Bosaishi mengatakan kepada Tang San untuk melihat isi ujian ke-8-nya. Dengan afinitas Sigot yang telah mencapai 85%, Tang San kemudian melihat isi persidangannya. Melihat kalau ujian ke-8-nya adalah juga menebus peringkat 90 Dolo dan menghidupkan kembali Xiao dengan batas waktu sampai 5 tahun, Tang San pun makin bersemangat. Tang San lantas berkata kepada Bosaishi kalau ia akan segera menghidupkan kembali Xiao begitu ia menembus peringkat 90 Dolo. Namun Bosaishi mengatakan ketika menghidupkan kembali Xiao maka Tang San akan kehilangan kemampuan roh dan tulang rohnya. Hal itu akan mempengaruhi kekuatannya saat pertempuran melawan paus setan laut dalam. Bila ia kalah, maka ujian ke-9-nya pun akan gagal.
Mendengar kata Bosesi, bukannya bimbang, Tangsan dengan tegas mengatakan kalau menghidupkan kembali Xiao adalah hal yang tidak dapat ditentang lagi. Apapun akibatnya, ia akan tetap menghidupkan kembali Xiao. Tiada hal lain yang lebih penting dari kebangkitan Xiao, kata Tangsan. Melihat tekad Tangsan yang lebih memilih Xiao ketimbang menjadi Sigot, hati Bosesi tampak tersentuh. Bosesi kemudian memberikan satu cara kepada Tangsan di mana ia dapat menghidupkan kembali Xiao tanpa kehilangan semua kekuatan rohnya. Pertama, Bosesi mengatakan kepada Tangsan untuk menembus peringkat 90 dolo terlebih dahulu. Karena setelah mencapai peringkat 90 dolo, maka seorang Master Roh telah menjadi berbeda dengan manusia biasa. Tingkat pemulihan tubuhnya tentu juga akan mengalami perubahan yang berbeda. Karena Xiao telah mengorbankan dirinya, maka ia tidak membutuhkan semua 9 cincin roh. Apa yang Xiao butuhkan adalah cincin roh yang ia korbankan saat itu, di mana saat itu Xiao berada pada peringkat 60. Setelah menembus peringkat 90, Bosesi mengatakan kepada Tangsan untuk memberikan 4 cincin roh pertamanya kepada Xiao. Sedang cincin kelima tidak diberikan kepada Xiao, mengingat kalau cincin kelima sudah benar-benar menyatu dengan Tangsan. Bila ia memberikan cincin kelimanya kepada Xiao, bukan hanya Xiao yang tidak bisa menerimanya, nyawa Tangsan juga bakal terancam. Setelah memberikan 4 cincin roh pertamanya, kemudian memberikan cincin roh ke-6-nya. Ditambah cahaya Sigot, dengan afinitas Sigot yang telah mencapai 85% itu, cahaya Sigot telah memiliki kemampuan penyembuhan. Dengan cara itu, ia yakin Xiao akan dapat dihidupkan kembali, kata Bosesi. Setelah memberikan cincin roh, Tangsan juga harus mengembalikan tulang roh Xiao. Itu berarti Tangsan harus memotong lengan kirinya dan menggantikannya dengan tulang roh yang baru dan kemudian menumbuhkan kembali lengan yang terputus itu dengan kemampuan tulang roh kaki kanannya. Bosesi juga mengatakan kepada Tangsan untuk tidak khawatir menambahkan cincin roh ke palu hautiannya berapapun usia cincin rohnya itu. Semakin kuat semakin bagus, mengingat kalau Tangsan telah memiliki cahaya Sigot. Setelah memberikan cincin roh kepada Xiao, Bosesi mengatakan kepada Tangsan untuk segera menggantikannya dengan cincin roh yang baru yang memiliki kesamaan kekuatan. Bila Tangsan berhasil membunuh paus setan laut dalam, maka ia akan memiliki tulang roh terkuat yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Dan kemudian menjadikannya sebagai cincin roh terakhir palu hautiannya. Mengingat kalau batas waktu ujian ke-8-nya masih 5 tahun, Tangsan kemudian berkata kepada Bosesi kalau ia bermaksud menuju daratan, serta membawa Mubai dan lainnya. Apakah itu akan melanggar aturannya, kata Tangsan. Bosesi mengatakan kalau Tangsan telah memiliki cahaya Sigot. Terlebih lagi, ia telah memiliki Trisula Sigot. Itu berarti kalau Tangsan juga adalah Sigot walaupun sepenuhnya ia belum menjadi Sigot. Dengan begitu, Tangsan bebas keluar masuk Pulau Sigot tanpa adanya aturan yang dapat mengekangnya. Bosesi kemudian mengatakan kepada Tangsan kalau ia tidak dapat memasukkan Trisula Sigot ke dalam alat roh apapun. Karena akan menghancurkan alat roh itu karena bobotnya yang sangat menggerikan. Ketika Trisula itu berada di tangannya, maka beratnya hanya 108 jin atau 64 kilo. Namun ketika Tangsan melemparkannya, maka bobotnya akan menjadi 108.000 jin atau setara 64 ton. Mengalahkan palu hautian Tangchen yang beratnya 9 ton dan pedang malaikat beratnya 18 ton. Mendengar kata Bosesi, Tangsan tampak begitu terkejut. Ia tidak mengira kalau bobot Trisula itu adalah 64 ton. Bosesi kemudian mengatakan kepada Tangsan untuk menggunakan cahaya Sigotnya saat akan menggunakan Trisulanya. Hanya ketika ia menjadi Sigot, ia baru dapat mengendalikan sepenuhnya Trisula itu. Setelah mendapat arahan penuh Bosesi, Tangsan kemudian membungkuk hormat kepada Bosesi dan kemudian melesat pergi dari tempat itu. Sebelum menghilang dari tempat itu, secara samar Tangsan mendengar suara Bosesi yang mengatakan kalau ia akan menunggu Tangchen bila Tangsan bertemu dengannya dalam waktu 5 tahun itu. Tangsan pun mengangguk dan kemudian menghilang. Sesampainya di pintu masuk Sigot Hall, ketujuh dolo penguasa pilar secara bersamaan berlutut memberi hormat kepada Tangsan. Di tempat itu juga, Mubai dan lainnya telah menunggu Tangsan. Mereka semua telah menembus peringkat 80 Spirit Dolo, kecuali Xiao dan Bai Zhenxiang. Tangsan kemudian berkata kepada ketujuh dolo kalau mereka akan pergi sementara meninggalkan Pulau Sigot.
Mendengar kata Tangsan, Mubai dan lainnya yang hatinya sudah penat dengan berbagai macam ujian tampak begitu senang. Setelah memberi hormat kepada ketujuh dolo penguasa pilar, rombongan Shrek langsung melesat pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di pantai. Mata Ma Hongjun langsung tertuju pada Trisula Sigot yang dipegang Tangsan. Tangsan kemudian mengangkat Trisula ke arah Ma Hongjun, namun Tangsan tidak melepaskannya dan hanya membiarkan Ma Hongjun menyentuhnya. Tangsan mengatakan kepada Ma Hongjun kalau Trisula itu sangatlah berat, namun Ma Hongjun tidak yakin kalau ia tidak bisa mengangkatnya. Mengingat kalau ia telah mencapai peringkat 80 Spirit Dolo. Tangsan kemudian meletakkan Trisulanya di atas tanah. Ma Hongjun lalu memegang Trisula itu dan mulai mencoba mengangkatnya. Begitu terkejutnya Ma Hongjun ketika tahu kalau Trisula itu ternyata sangat berat. Sekuat apapun ia mencobanya, Trisula itu tidak terangkat sedikit pun. Melihat itu, Oscar dan Mubai tampak menjadi penasaran dan juga ingin mencobanya. Tahu kalau Mubai bakal mempermalukan dirinya sendiri, Tangsan pun mengatakan kepada Mubai untuk tidak mencobanya. Di sisi lain, melihat isyarat mata Rongrong, Oscar pun membatalkan niatnya mencoba mengangkat Trisula itu. Kejadian saat melihat Bosaishi yang tampak kewalahan saat mengangkat Trisula itu, membuat Rongrong langsung mencegah Oscar mencobanya. Tangsan kemudian mengatakan kalau Trisula itu beratnya mencapai 64 ton. Mendengar kata Tangsan, Mubai dan lainnya tampak begitu terkejut. Pantas saja Ma Hongjun tidak dapat mengangkatnya. Tangsan kemudian mengeluarkan kain dari sabuknya dan membungkus Trisulanya itu. Tanpa aba-aba dari Tangsan, Ma Hongjun kemudian langsung melayang di udara menggunakan api Phoenix-nya memanggil Xiaobai. Beberapa saat kemudian, Xiaobai muncul dan menjelma menjadi sosok keindahan berjalan menuju ke arah mereka. Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun tampak tertegun melihat sosok Xiaobai yang makin indah itu. Melihat Tangsan yang memegang Trisula Sigot, Xiaobai pun langsung berlutut memberi hormat. Xiaobai kemudian membawa rombongan menyeberangi lautan menuju daratan Tiendo City. Beberapa hari kemudian mereka sampai di daratan Tiendo City dan Xiaobai kemudian kembali ke laut dan menghilang. Mubai kemudian bertanya kepada Tangsan apakah rencana selanjutnya. Tangsan mengatakan kalau mereka bersama akan segera menuju Tiendo City. Namun ia tidak bisa berlama-lama karena ia sudah tidak sabar lagi ingin segera menghidupkan kembali Xiao. Mubai lantas mengatakan kepada Tangsan untuk terlebih dahulu berburu binatang buas dan membangkitkan kembali Xiao. Setelah itu baru menyusul mereka ke Tiendo City. Rongrong, Zuking, dan Bai Zhenxiang kemudian memeluk Tangsan mengucapkan salam perpisahan dan mengatakan kepada Tangsan kalau mereka sudah tidak sabar lagi ingin segera melihat Xiao kembali ke sisi Tangsan. Selesai mengucapkan salam perpisahan, Tangsan kemudian melesat membawa Xiao dan menghilang dari tempat itu. Mubai dan lainnya tampak menatap kepergian Tangsan dan akhirnya mereka pun juga melesat pergi dari tempat itu menuju Tiendo City. Oke, sampai sini dulu guys. Buat yang penasaran sama lanjutannya, di subscribe aja guys biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye bye and see you.